Halo teman-teman, kami dari kelompok 2, saya Safira dan rekan-rekan saya ada Giovanni, Mary, Nobrisa, dan Indra. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kerangka konseptual pelaporan keuangan pada bagian bab 3 dan bab 5. Tujuan laporan keuangan yaitu atau financial statement adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban entitas pelapor yang berguna bagi pengguna laporan keuangan. Informasi tersebut yang disediakan dalam laporan posisi keuangan dengan mengakui aset, liabilitas, dan ekuitas. Selain itu juga dalam laporan kinerja keuangan dengan mengakui penghasilan dan beban, dan pada laporan lain dan catatan akan mengungkapkan informasi tentang aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban yang diakui. Selain itu juga aset dan liabilitas yang belum diakui, beserta sifat dan resiko yang akan timbul dari aset dan liabilitas tersebut. Selain itu juga pada laporan lain dan catatan mengungkapkan informasi tentang arus kas, kontribusi dari pemegang klaim ekuitas dan distribusi kepada mereka. Laporan keuangan disusun untuk jangka waktu tertentu atau periode pelaporan. Selain itu, laporan keuangan juga menyediakan informasi komparatif untuk membantu dalam mengidentifikasi dan menilai perubahan tren. Komparatif di laporan keuangan ini setidaknya satu periode pelaporan sebelumnya. Informasi lain tentang kemungkinan transaksi masa depan dan kemungkinan peristiwa masa depan lainnya, atau informasi perkiraan masa depan. Laporan keuangan juga mencakup informasi tentang transaksi dan peristiwa lain yang telah terjadi pada akhir periode pelaporan. Selain itu juga laporan keuangan memberikan informasi tentang transaksi dan peristiwa lain yang dilihat dari perspektif entitas pelapor secara keseluruhan, bukan dari perspektif kelompok tertentu. Asumsi yang digunakan dalam laporan keuangan biasanya entitas akan melanjutkan usahanya di masa depan, sehingga diasumsikan tidak akan terjadi atau berkeinginan untuk melakukan likuidasi atau menghentikan perdagangan. Tetapi jika hal itu terjadi, laporan keuangan harus disusun dengan dasar yang berbeda. Entitas pelapor adalah entitas yang disyaratkan atau memilih untuk menyusun laporan keuangan. Entitas pelapor dapat berupa entitas tunggal atau sebagian dari suatu entitas, atau dapat terdiri lebih dari satu entitas. Entitas pelapor tidak selalu merupakan entitas legal. Terkadang satu entitas induk memiliki pengendalian atas entitas lain. Jika entitas pelapor terdiri dari entitas induk dan entitas anaknya, laporan keuangan entitas pelapor disebut sebagai laporan keuangan konsolidasian. Jika entitas pelapor adalah entitas induk sendiri, laporan keuangan entitas pelapor disebut sebagai laporan keuangan tidak konsolidasikan. Menentukan batas yang tepat dari entitas pelapor dapat menjadi sulit jika entitas pelapor A. bukan merupakan entitas legal, dan B. tidak hanya terdiri dari entitas legal yang terkait oleh hubungan induk anak. Para pengguna tersebut membutuhkan informasi relevan yang mempresentasi secara tepat apa yang dimaksudkan untuk direpresentasikan. Representasi tepat mensyaratkan bahwa A. batas entitas pelapor tidak mengandung serangkaian aktivitas ekonomik yang arbiter atau tidak lengkap. B. mencakup serangkaian aktivitas ekonomik tersebut dalam batas entitas pelapor, menghasilkan informasi yang netral, dan C. deskripsi diberikan tentang bagaimana batas entitas pelapor ditentukan dan apa yang merupakan entitas pelapor. Laporan keuangan konsolidasian memberikan informasi tentang aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban dari entitas induk dan entitas anak sebagai pelapor tunggal. Informasi tersebut berguna bagi investor saat ini dan investor
potensial, pemberi pinjaman, serta kreditor lain dari entitas induk dalam penilaian mereka tentang prospek arus kas masuk neto masa depan ke entitas induk. Laporan keuangan konsolidasian tidak dirancang untuk memberikan informasi terpisah tentang aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban dari entitas anak tertentu. Laporan keuangan entitas anak sendiri dirancang untuk memberikan informasi tersebut. Laporan keuangan yang tidak dikonsolidasikan dirancang untuk memberikan informasi tentang aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban entitas induk dan bukan tentang entitas anaknya. Nah, pengakuan sendiri adalah proses pencantuman item yang memenuhi salah satu definisi dari unsur laporan keuangan dalam laporan posisi keuangan, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Untuk jumlah yang diakui disebut sebagai jumlah tercatatnya. Pengakuan dicantumkan dalam bentuk kata dan jumlah moneter. Laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara ringkas dan terstruktur atas aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban yang diakui, sehingga pengguna informasi lebih memahami dan mudah membandingkan perubahannya. Nah, di sini pengakuan disebut dapat menghubungkan antara unsur-unsur laporan keuangan, laporan posisi keuangan, dan laporan kinerja keuangan. Dalam laporan posisi keuangan awal dan akhir terdapat unsur total aset dikurangi total liabilitas sama dengan ekuitas. Sedangkan ekuitas juga dapat dipengaruhi oleh unsur penghasilan dikurangi beban ditambah dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas dikurangi distribusi ke pemegang klaim ekuitas. Pada laporan kinerja keuangan, kapan pengakuan dapat terjadi? Nah, untuk penghasilan, pengakuan pada penghasilan terjadi pada saat yang sama dengan pengakuan awal suatu aset atau peningkatan jumlah tercatatnya aset, atau penghentian pengakuan liabilitas atau penurunan jumlah tercatat liabilitas. Untuk beban sendiri, pengakuan beban terjadi pada saat yang sama dengan yaitu pengakuan awal atas liabilitas atau peningkatan jumlah tercatat liabilitas dan adanya penghentian pengakuan suatu aset atau penurunan jumlah tercatat aset. Nah, selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai kriteria pengakuan. Diizinkan pengakuannya dalam laporan posisi keuangan jika memenuhi seperti definisi aset, definisi liability, definisi equity. Namun, tidak semua item dari ketiga item ini yang memenuhi salah satu unsur tersebut diakui. Jika dari ketiga item ini tidak diakui, maka laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan akan terasa kurang lengkap dan dapat menghilangkan informasi yang berguna bagi laporan keuangan. Dari item itu ada dua, terhadap aset atau liabilitas dan terhadap beban atau perubahan dalam ekuitas. Nah, untuk aset atau liabilitas diakui jika pengakuannya dari setiap penghasilan. Sedangkan untuk beban atau perubahan dalam ekuitas yang dihasilkan memberikan pengguna laporan keuangan informasi yang berguna. Contohnya seperti informasi yang relevan dan representasi yang tepat dari aset atau liabilitas dan dari setiap penghasilan. Pengeluaran biaya dalam konteks yang berbeda terhadap penyusun laporan keuangan dan pengguna laporan keuangan, di mana penyusun laporan keuangan mengeluarkan biaya untuk memperoleh ukuran yang relevan dari aset dan liabilitas. Sedangkan untuk pengguna laporan keuangan mengeluarkan biaya untuk menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang disediakan. Nah, pertimbangan yang dilakukan oleh pengguna laporan keuangan dan penyusuan laporan keuangan. Pertimbangan diperlukan oleh pengguna laporan keuangan untuk memutuskan apakah akan mengakui suatu item. Sedangkan untuk pertimbangan yang dilakukan oleh penyusun laporan keuangan yaitu mempertimbangkan bagaimana cara membuat informasi tersebut cukup visible untuk mengkompensasi ketiadaan item dalam ringkasan terstruktur. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai relevansi. Di dalam relevansi, jika pengakuan tidak pasti selalu memberikan informasi atau tidak pasti apakah aset atau liabilitas ada, dan jika aset atau liabilitas ada,
tetapi probabilitas arus masuk dan keluar dari manfaat ekonomi akan rendah. Faktor lainnya adalah dengan kemungkinan adanya kombinasi faktor dan tidak ada faktor tunggal yang menentukan apakah pengakuan memberikan informasi yang relevan. Selanjutnya adalah mengenai ketidakpastian eksistensi. Ketidakpastian yang dikombinasikan dengan probabilitas rendah arus masuk atau arus keluar sama dengan atau dapat berarti pengakuan aset atau liabilitas tidak relevan atau tidak memberikan informasi yang relevan, sehingga perlu adanya atau disediakannya laporan keuangan. Kemudian adalah probabilitas rendah arus kas masuk atau keluar. Aset atau liabilitas dapat timbul meskipun probabilitas arus kas masuk atau keluar dari manfaat ekonomi rendah. Meskipun probabilitas rendah, namun informasi pengakuan aset dan liabilitas dapat memberikan informasi relevan tergantung dari dua faktor, yaitu jika aset diperoleh atau liabilitas terjadi dalam transaksi pertukaran dengan persyaratan pasar dan bukan merupakan transaksi pertukaran. Kemudian representasi tepat. Pengakuan aset atau liabilitas telah tepat apabila tidak hanya memberikan informasi yang relevan, namun juga representasi tepat dari aset atau liabilitas tersebut dan dari setiap penghasilan, beban, atau perubahan dalam ekuitas yang dihasilkan. Kemudian ketidakpastian pengukuran. Untuk aset atau liabilitas yang diakui, aset atau liabilitas tersebut harus diukur. Ketidakpastian pengukuran yang tinggi tidak akan memberikan informasi yang berguna sehingga keadaan tersebut aset dan liabilitas tidak akan diakui. Terlepas dari apakah diakui atau tidak diakui, suatu representasi tepat harus memasukkan informasi penjelas tentang ketidakpastian yang terkait dengan pengukuran. Kemudian faktor-faktor lain. Representasi tepat tidak hanya meliputi pengakuan atas item tersebut, tetapi juga pengukurannya serta penyajian dan pengungkapan informasi. Kedua, dalam menilai pengakuan aset atau liabilitas, tidak hanya memperhatikan deskripsi dan pengukuran dalam laporan keuangan, namun juga mempertimbangkan penggambaran penghasilan, beban atau ekuitas yang dihasilkan, kemudian apakah aset dan liabilitas terkait diakui, kemudian penyajian dan pengungkapan informasi yang dihasilkan. Nah, selanjutnya penghentian pengakuan. Itu merupakan saat penghapusan seluruh atau sebagian aset dan atau liabilitas yang ada di laporan posisi keuangan. Hal ini dapat terjadi jika perusahaan kehilangan kendali atas sebagian atau seluruh aset yang telah diakui, dan jika perusahaan tidak memiliki kewajiban saat ini atas seluruh atau sebagian dari liabilitas yang telah diakui sebelumnya. Tujuan dari penghentian ini sendiri ada dua, yaitu untuk mempresentasi aset dan liabilitas yang tetap dipertahankan setelah adanya penghentian, dan untuk mempresentasi perubahan aset dan liabilitas entitas akibat peristiwa lain. Untuk tercapainya tujuan tersebut dapat dilakukan dengan, yaitu yang pertama, menghentikan pengakuan setiap aset atau liabilitas yang telah kadaluarsa, dipenuhi atau dialihkan, dan mengakui setiap penghasilan dan beban yang dihasilkan. Yang kedua, mempertahankan atau melanjutkan pengakuan aset atau liabilitas yang telah dipertahankan. Lalu yang ketiga, menggunakan satu atau lebih prosedur. Beberapa contoh kasus dalam penghapusan, yaitu perusahaan terlihat mengalihkan aset atau liabilitas, tetapi sebenarnya aset atau liabilitas tersebut tetap merupakan aset atau liabilitas entitas. Nah, hal ini tidak tepat karena tidak akan dapat mencapai atau memenuhi salah satu dari dua tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika penghentian pengakuan masih tidak dapat mencapai tujuan, bahkan sudah menggunakan satu atau lebih prosedur, maka kedua tujuan tersebut dapat dicapai dengan terus mengakui komponen alihan. Namun, hal tersebut memiliki beberapa konsekuensi. Selanjutnya di sini ada penghentian pengakuan yang timbul karena adanya modifikasi kontrak. Yang pertama, jika modifikasi kontrak hanya menghilangkan hak atau kewajiban yang ada, maka item yang tidak lagi memenuhi definisi aset atau liabilitas dan pengakuan komponen alihan dapat menjadi pertimbangan dalam memutuskan penghentian pengakuan. Yang kedua, jika modifikasi kontrak hanya menambah hak atau kewajiban baru. Nah, perlu untuk memutuskan apakah perlu diletakkan sebagai aset atau liabilitas terpisah atau pada unit akun yang telah ada.
Lalu yang ketiga, jika modifikasi kontrak menghilangkan hak atau kewajiban yang ada dan menambah hak atau kewajiban baru, perlu dipertimbangkan dampak terpisah dan gabungan dari modifikasi tersebut itu sendiri.